This is Botol Podcast dan nama gue Pangeran Cian. Sekarang kita akan ngomongin soal Liverpool melawan Oldham semalam yang berakhir dengan kekalahan untuk Liverpool. Sudah ada Coki dan Dokter di sini. Langsung aja kita bertanya kepada Coki, apa yang salah Coki dari pertandingan Liverpool semalam? Yang salah itu kalau menurut gue ada kehilafan dari Brendan Rodgers. Kalau menurut gue kenapa dia bisa tiba-tiba sekoyong-koyong gitu ya? Dia mainin 4 striker di depan. Itu buat apa? Gue merasa mikirnya dia tuh kayak lagi marah gitu. Dia lagi marah gara-gara anaknya kemarin kan sempat ada masalah tuh. Ada masalah gara-gara dia dituduh assault salah satu perempuan gitu di satu bar, diajak ke satu tempat gitu terus difoto-foto sambil gitu. Coba. Ya. Itu another show ya. Terus itu di Daily Mail itu kelihatan banget mukanya Brendan Rodgers tuh kayak marah banget gitu. Kayaknya sih gue mikir Brendan Rodgers tuh kemarin kayak udah gue pengen ngelampiasin semuanya kemarahan gue nih lawan Oldham gitu. Kita bantai sekalian. Kita pakai 4 striker gitu. Borini, Suarez, Sturridge, Sterling. 4-4-nya dikasih di depan gitu. Yang jadi kemudian adalah dua midfielder ini jatuhnya malah gapnya jadi tinggi gitu. Betul. Ke tengah sama ke depan tuh nggak ada yang istilahnya nggak ada yang menjemput bola ke belakang untuk terima short passingnya si Allen sama Hendo karena emang mereka berdua kan tipenya short passing bukan yang hoof the ball to forward gitu kan. Terus apalagi yang salah? Banyak yang salah kemarin. Kalau ngomongin back gimana? Ngomongin Sebastian Coates misalnya. Coates, gue termasuk satu-satu orang yang sebelum pertandingan semalam itu bilang Coates tuh punya potensial, jangan di loan. At least dia bisa nge-backup langsung ke Skrtel sama Eger gitu. Menurut gue kemarin. Cuma setelah pertandingan semalam, well dia boleh pergi lah. Silakan pergi. Kalau menurut lo kita lihat Oldham mainnya sangat-sangat fisikal banget kan main. Ya agak kasar lah, sikut-sikutan kaki kemana-mana gitu kan. Itu berpengaruh pada outcome dari permainan Liverpool atau memang seharusnya Liverpool bisa Betul. kok? Pertama nih ya, yang selalu gue lihat musim ini Liverpool 2 kali keteteran. Pertama lawan Stoke, tipe mainnya sama Fulham. Kedua itu waktu lawan West Ham. Well, itu exception setelah keluarnya Diame ya. Itu beda banget mainnya. Cuma punya tren musim ini tuh Liverpool emang ancur-ancuran kalau lawan tim yang main fisikal banget. Karena kuli-kuli. Iya, yang kuli-kuli gitu. Soalnya satu tengahnya emang gitu. Kemarin tuh nggak jelas siapa yang jadi holding midfield tuh nggak jelas gitu siapa. Karena mungkin ya kayak gitu, gue pengennya nyerang bantai Oldham gitu. Malah jadinya tiba-tiba sekali di crossing di depan gawang masuk. Ini apa-apaan gitu kan, ini ketiga gitu kan. Mau nyerang nggak bisa, main bola-bola lambung gitu. Main pendek short passing yang jemput dari depan nggak ada. Salah total menurut gue. Dan pas gue liat Oldham main dengan lombo-lombo, bahkan main fisik ini pertandingan butuh Steven Gerrard banget sih. Ini permainan yang bikin Gerrard akan bersinar itu. Dan betul pas dia dimasukin, Liverpool jadi lebih hidup dan agak nggak hoki sih karena satu tendangannya menghantam Mista. Satu lagi mau gue tambahin. Yang menurut gue salah tuh kenapa kita masukin 4 striker itu dimasukin bareng-bareng. Itu jadi nanti kalau misalkan terjadi sesuatu gitu sebelum sedang pertandingan terjadi sesuatu kalah, kita nggak punya plan B di babak kedua. Kayak yang terjadi semalam aja, tiba-tiba yang dimasukin pas kita kalah ketinggalan, yang dimasukin Selfie, Gerrard, terus ya itu nggak ada yang mestinya jadi plan B. Misalnya Borini dari bench, dia masuk ganti siapa, nambah stok penyerang gitu baru bener gitu. Kalau kemarin kayak kesana apa sih? Kayak kalau PSL dia udah nembak semua tembakannya, itu bingung mau ngapain lagi gitu. Habis tembakannya ditembak darah mati. Habis selesai gitu kan. Darah. Oke, paling nggak seenggaknya kita tahu kan gimana kualitas Liverpool antara Mansfield sama Oldham. Pertanyaannya adalah ke detik besok Liverpool lawan Arsenal. Ya. The greatest club on earth. At Benhan katanya. Kalau menurut lo, And we know when he's watching. yes, of course you are. Menurut lo gimana prospeknya dengan permainan kayak semalam atau mungkin bisa berubah power Arsenal? Di pertemuan pertama ya, waktu di Anfield jelas banget siapa yang mau tiki taka di tiki taka itu siapa. Kita mau niatnya Liverpool mau niatnya main tiki taka, di tiki taka sama Arsenal. Tapi sekarang boleh lah dia. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Soalnya, well, selama
Diaby kalau nggak salah dia baru sembuh kan dari cedera. Yes. Kalau Dan gak lebih bagus dari sebelum dia cedera juga itu. kalau menurut gue justru pas pertemuan pertama Diaby itu monsternya gitu. Dia nguasain semua lini tengahnya Arsenal tuh dia. Bener. Dia jadi monster yang aneh banget gitu ngeliat Diaby. Iya. Tiba-tiba jadi sehebat itu waktu itu kan. Terus tiba-tiba hilang cedera, sekarang balik lagi. Tapi kayaknya belum ke top form lagi kayak. Ya, not now ya. Iya, not now. Bisa lah diadu. Terus kita lihat Liverpool di transfer window ini beli Coutinho dari Inter Milan. Bagaimana menurut lo dia akan bisa bermain di Liverpool? Apakah dia main cocok untuk tiki taka ala Brendan Rodgers? Kalau gue ngeliat beberapa, ini nggak bisa jadiin ini ya, nggak bisa jadiin fondasi kalau Coutinho itu bagus apa enggak gitu. Gue ngeliat di YouTube. Dia tuh bagus, skill dia punya flair, dia punya skill, dia punya versatility gitu, yang dibutuhkan sama si Brendan Rodgers. Dia sih memang suka pemain yang bisa main di tengah, main di kanan kiri, main as number 10 role gitu. Dia pengen pemain yang kayak gitu dan Coutinho itu bisa. Cuma selama ini gue lihat dari Coutinho yang waktu itu di zaman Benitez itu dia tuh kayak keteteran banget gitu. Kalau misalkan sekalinya di body sama pemain lawan tuh ya istilahnya langsung balance-nya nggak bagus gitu. Emang tipikal pemain Brazil yang show off skills macam-macam gitu. Ya kalau menurut gue, ya we can gamble on him lah. Ya apalagi harganya juga nggak terlalu mahal. 8 juta ya? Bukan Stewart Downing. Bukan Stewart Downing. Oke, apakah dengan tersingkirnya Liverpool dari Piala FA bisa membuat Liverpool terus konsentrasi untuk masuk ke top 4? Jadi selama podcast ini dilangsungkan ya, Liverpool belum pernah menang lawan tim di atasnya mereka. Oh gitu? Iya. Mereka selalu kalau nggak seri kalah. Gua sama Guntur sih mengharap besok Liverpool menang Arsenal. Kenapa? Enggak. Pengen aja. Biar seru aja. Biar asik aja. Ya gue juga ngarapin sama sih. Ya tentu aja sih. Iya. Gue ngarapin kalah. So Liverpool nggak pernah menang lawan atasnya gitu. Iya. Liverpool peringkat 7. Dia nggak pernah menang 6, 5, 4 gitu. Nggak pernah menang. Oh, oke. Karena siapa sih? Sekarang nanti itu di Arsenal di Emirates. Oh iya, Emirates. Cuma kayaknya trennya Arsenal di Emirates juga nggak bagus-bagus amat. Iya, nggak bagus aja enggak. Pas awal musim mereka bilang defense-nya bagus kan, taunya enggak juga. Udah kelihatan lah. Liverpool juga sebetulnya kelihatan banget apa yang bolongnya di belakang tuh kelihatan banget. Martin Skrtel setelah gue cek kemarin sempat kita ngobrol juga. Martin Skrtel tuh performanya turun banget musim ini. Benar kan? Dan ternyata apa yang gue cek di WhoScored tuh benar. Dia adalah dari nomor 4 back di Premiership itu yang bikin defensive error paling tinggi musim ini. Itu Martin Skrtel. Jadi jatuh banget performanya dan gak ada yang gantiin Carragher. Udah ya happy birthday Carragher. Terus Sebastian Coates kayak gitu ya, Jack Robinson ya sudah lah. Ya Robinson mana keren loh. Oh enggak ada keren. Bisa ngomong Fakop sama Suarez. Skill set itu. Oke, jadi kita sepakat bahwa Liverpool mempunyai potensi untuk menang melawan Arsenal pada pertandingan. Optimis sama realistik tuh ya. Bukan dong apa yang kita asosiasikan dengan Liverpool fans ya sebenarnya. Oke, sekian podcast Bototo untuk edisi kali ini. Thank you, Coki. Sudah menonton atas waktunya. Jangan lupa klik bototo.com dan follow di Twitter @bola. Bye-bye.